Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan evaluasi bab 3 untuk buku IPS SMP kelas 7 semester 2 kurikulum merdeka. Kita bahas dari pilihan ganda dari halaman 195, 196, 197 dan 198. Kemudian masuk ke bagian esainya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 di halaman 199 di buku paket IPS untuk SMP kelas 7 semester 2 kurikulum merdeka. Langsung saja kita bahas dari halaman 195 terlebih dahulu. Kita bahas dari pilihan ganda. Masuk ke pertanyaannya dari nomor 1. Hutan dapat berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Berikut merupakan fungsi hutan dalam kegiatan produksi adalah, jawabannya adalah yang C, yaitu menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. Lanjut ke nomor 2. Pak Bambang melakukan penelusuran jejak serpihan mineral dengan cara mengambil stempel endapan sungai kemudian mendulangnya untuk mengetahui kandungan mineral berharga. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari, jawabannya adalah yang E, yaitu prospeksi. Lanjut lagi ke nomor 3. Seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari, jawabannya adalah yang B, yaitu peran sosial. Kemudian lanjut lagi ke nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut: kasta, keragaman warna kulit, tingkat pendidikan seseorang, pekerjaan yang beraneka ragam, agama yang dianut seseorang. Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang sesuai dengan konsep diferensiasi ditunjukkan oleh nomor 4, jawabannya adalah yang D, 2, 4, dan 5. Keragaman warna kulit, pekerjaan yang beraneka ragam, dan agama yang dianut seseorang. Lanjut lagi ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan stratifikasi tertutup yang dikenal juga sebagai sistem. Nomor 5, jawabannya adalah yang A, kasta, tidak dapat berpindah kelas. Itu jawabannya. Lanjut lagi ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan salah satu bentuk peninggalan pada masa peradaban Hindu-Buddha yang berupa, jawabannya adalah yang B, yaitu seni pahat dan ukir. Nomor 7. Peradaban Islam muncul menggantikan peradaban Hindu-Buddha dan mulai berkembang pesat, salah satunya melalui kerajaan Islam. Berikut ini kerajaan yang tidak bercorak Islam di Indonesia adalah, nomor 7, jawabannya yang E, yaitu Mataram kuno. Lanjut lagi ke nomor 8. Perhatikan aktivitas yang ada di masyarakat berikut. Berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan yang dilakukan dalam rangka konsumsi adalah, nomor 8, jawabannya adalah yang E, 2, 3, dan 5. Mega membeli seragam untuk dipakai di kelas, Arif membeli pertalit untuk sepeda motornya, Ibu Tanti membeli tepung kemudian mengolahnya menjadi odading untuk dimakan. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 9. Ketika lapar, Dimas memilih makan bakso, Eri memilih sate, Ismi memilih ayam goreng, sedangkan Lili memilih mie untuk kebutuhan akan makanan. Pernyataan tersebut menunjukkan perbedaan permintaan berdasarkan, nomor 9, jawabannya yang A, yaitu selera. Nomor 10. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk melaksanakan transaksi jual beli. Fungsi pasar dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen disebut sebagai fungsi, jawabannya adalah yang B, yaitu fungsi distribusi. Nah, itulah untuk jawaban pilihan ganda. Silakan kalian salin atau kalian conteng di buku kalian masing-masing. Kemudian kita lanjut ke bagian yang esai. Kita baca pertanyaannya. Nomor 1. Potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara terus-menerus mengakibatkan perubahan bagi kelangsungan alam. Salah satu dampak perubahan alam yang terjadi adalah menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia. Jelaskan faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Jawabannya sebagai berikut. Faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam.
Jumlah populasi manusia yang semakin bertambah mengakibatkan bertambahnya kebutuhan termasuk akan kebutuhan pangan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan guna memenuhi kebutuhan manusia dengan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak perlu diimbangi dengan penyediaan alat pemuas kebutuhan sehingga tidak mengakibatkan penurunan sumber daya alam. Pemanfaatan alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalisir dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Itulah jawabannya. Untuk nomor 1 silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 2. Peradaban Islam mulai masuk ke Nusantara secara cepat dan menggantikan peradaban Hindu-Buddha. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penyebaran Islam di Nusantara, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni budaya, dakwah, dan tasawuf. Di antara metode penyebaran Islam di Nusantara, manakah yang paling memengaruhi penyebaran Islam? Jelaskan alasannya. Jawabannya sebagai berikut. Metode yang digunakan dalam penyebaran Islam Nusantara. Yang A. Perdagangan. Para pedagang menjalankan kewajiban untuk berdakwah dalam bentuk menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada orang lain yang ditemuinya para pedagang muslimin yang menetap di sekitar pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. Yang B. Pernikahan. Metode pernikahan dilakukan dengan cara seseorang yang telah memeluk agama Islam menikah dengan seorang yang belum menganut agama Islam. Sasaran utama menggunakan metode pernikahan adalah putri raja dan bangsawan. Melalui metode pernikahan banyak raja dan bangsawan kemudian memeluk agama Islam. Yang C. Pendidikan. Pendidikan untuk menyebarluaskan agama Islam dilakukan dengan seorang murid atau santri yang berguru kepada seseorang ulama di pesantren. Kemudian setelah cukup ilmunya dan lulus dari pesantren, berdakwah ke daerah asal dan daerah lain yang belum memeluk Islam. Kemudian yang D. Seni budaya. Seni budaya yang cukup sering digunakan oleh ulama dan wali dalam mendakwahkan Islam adalah dengan pergelaran wayang, upacara sekaten, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui kesenian yang mudah dipadukan dengan ajaran Islam dan dikenal cukup menarik di masyarakat, menjadi dakwah yang cukup efektif dalam menyebarkan Islam di daerah perdalaman. Yang E. Dakwah. Metode dakwah dilakukan oleh ulama dan wali dengan berdakwah ke kampung-kampung dan desa-desa untuk menyebarkan Islam. Kemudian yang F. Tasawuf. Metode tasawuf juga menjadi strategi dakwah yang efektif karena sesuai dengan kultur dari peradaban Hindu-Buddha di peradaban sebelumnya. Tasawuf menggunakan mistifikasi, mudah dipahami oleh orientasi dan masyarakat Nusantara yang berorientasi kepada kebudayaan Hindu-Buddha. Siswa dapat melakukan analisis dari beberapa metode penyebaran Islam di Nusantara. Manakah yang paling berpengaruh? Jawaban siswa dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Siswa menjelaskan alasannya secara logis. Guru membaca jawaban siswa dan memberikan nilai. Itu untuk nomor 2 jawabannya. Silakan kalian salin. Lanjut lagi ke nomor 3. Tujuan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jelaskan faktor yang memengaruhi produksi. Jawabannya sebagai berikut. Yang faktor yang memengaruhi produksi, yang pertama faktor alam. Faktor alam dapat diperbarui, dapat digunakan dalam proses edukasi, produksi dan ketersediaannya selalu ada di alam dan tidak akan habis, namun manusia tetap harus menjaga kelestariannya. Faktor alam yang tidak dapat diperbarui merupakan faktor alam yang lama-kelamaan akan habis karena proses pembuatannya sangat lama, bahkan mencapai ratusan tahun. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Tenaga kerja menjalankan kegiatan produksi secara langsung dengan tenaganya untuk menghasilkan barang dan jasa. Namun perkembangan zaman, tenaga kerja menjalankan kegiatan produksi secara tidak langsung dan bertugas sebagai operator untuk menjalankan mesin produksi. Yang ketiga, faktor modal. Faktor modal meliputi semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Faktor produksi modal dapat berupa peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang kegiatan produksi lainnya. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Faktor keahlian berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang memaksimalkan. Faktor produksi alam, tenaga kerja dan modal yang tidak akan maksimal jika perusahaan tidak memiliki faktor keahlian yang mampu mengelola semua hal tersebut. Itu jawaban nomor 3. Silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 4. Status sosial seseorang dalam masyarakat dapat berubah selama hidupnya. Sebutkan 3 jenis status sosial dalam masyarakat. Jawabannya, jenis status sosial dalam masyarakat. Yang A. Assign status. Yang kedua, arsip status. Yang ketiga, ascript status. Itu jawabannya. Kemudian lanjut ke nomor 5 terakhir. Konflik peran
sering kali terjadi di sekitar kita. Buatlah 2 contoh konflik peran yang mungkin dapat terjadi di sekitar kalian. Jawabannya sebagai berikut. 2 contoh konflik peran yang mungkin terjadi. A. Seseorang yang menjadi guru sekaligus menjadi ibu sekaligus menjadi anak. Yang B. Seseorang yang menjadi dokter dan ayah. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin untuk nomor 5. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Semoga jawabannya bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.